Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan dari buku Ibrani pasal 11 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya." Puji Tuhan, kita menjumpai suatu kebenaran firman Tuhan untuk kita perhatikan bersama-sama di awal hari ini. Kita diingatkan bahwa ada seorang yang beriman kepada Allah, dikatakan dia mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Dan oleh sebab itu kita menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang kita percaya. Bukan kehidupan yang kita lihat dan kita saksikan, tetapi kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang kita percayai. Sebab itu tidak heran Rasul Paulus katakan dalam buku Roma pasal pertama ayat 17 bahwa di dalamnya kita hidup oleh karena iman, dan oleh sebab itu orang benar akan hidup oleh imannya. Dalam hal ini kita melihat bahwa kita membutuhkan iman untuk menjalani hidup setiap hari. Karena ternyata sebagaimana Nuh dari hari ke hari, sekian ratus tahun dia taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan kita melihat apa yang dibuat Nuh, yaitu dia mampu melihat Tuhan di dalam keadaan yang tidak nyata. Dia taat, dia melakukan, walaupun dia belum melihat. Dan oleh sebab itu banyak hal yang kita perlu perhatikan dalam iman kita kepada Tuhan. Bahwa iman itu dituntut suatu kemampuan untuk bisa melihat Allah di dalam segala keberadaan hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus mampu memiliki iman untuk melihat Tuhan ada di dalam setiap musim hidup ini. Di dalam keadaan yang mengancam, bahaya yang menghadang di depan kita, kita harus percaya Dia ada. Karena iman kita melihat Dia ada. Sebagaimana pemazmur katakan dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Dia katakan, "Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang." Kita melihat bahwa iman kita menuntut kemampuan untuk melihat di dalam segala keberadaan Allah kita itu ada. Di dalam bahaya yang mengancam, Dia ada. Bahkan di dalam Alkitab pun, dalam buku Daniel mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 25, di situ kita menemukan bagaimana Raja Nebukadnezar kaget ketika mereka mengisi 3 orang itu di dalam dapur api yang sedang menyala-nyala. Nebukadnezar kaget
Karena ternyata yang ada di dalam dapur api bukan 3 orang, tetapi 4 orang. Nebukadnezar seorang raja yang tidak takut Tuhan, tetapi dia bisa melihat Tuhan di dalam malapetaka yang sedang terjadi terhadap orang-orang beriman. Hal ini yang perlu kita sadari, bahwa kalau orang lain bisa melihat Tuhan ada di dalam malapetaka yang terjadi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita juga dituntut iman untuk bisa melihat bahwa Allah kita itu ada di tengah-tengah bencana masalah yang kita hadapi. Kita tidak boleh terpukul mundur dan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Aku sedang susah, aku sedang bermasalah, aku membutuhkan pertolongan. Kita menjumpai Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berkata, kalau Tuhan tidak tolong, mereka tidak akan pernah menyangkali Tuhan, karena mereka bisa tahu dan mereka bisa melihat Allah itu hadir di dalam setiap keberadaannya. Bahkan di dalam iman, kita juga harus menyadari, sebagaimana Ayub di dalam imannya kepada Allah, dia bisa melihat Allah akan datang, Allah hadir di dalam kehancuran tubuhnya. Dia katakan dalam Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 26. Dia berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ayub mengingatkan kepada kita, dalam imannya kepada Allah, dia bisa melihat Allah hadir di dalam kehancuran tubuh ini. Allah hadir di dalam penderitaan yang dihadapi. Allah hadir di dalam keadaan yang tidak nyaman yang sedang dia jalani. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, saya tidak tahu hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan keadaan seperti apapun. Ingatkan dirimu, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan dalam Roma pasal 8, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita menemukan begitu banyak orang percaya di dalam keadaan yang terancam, Allah hadir bersama mereka. Di dalam keadaan malapetaka, di dapur api yang menyala-nyala, Allah ada bersama mereka. Bahkan di dalam penderitaan tubuh yang cukup berat dialami Ayub, Allah ada bersamanya. Sebab itu mari pagi ini kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur karena Dia selalu ada untuk kehidupan kita di dalam setiap musim, setiap saat yang kita harus jalani. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Bapa, karena kembali pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa iman kami menuntut kami untuk dapat melihat Engkau dalam setiap keberadaan kami, di dalam setiap musim, di dalam setiap keberadaan, di dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Kami harus memiliki mata iman yang dapat melihat Engkau ada bersama kami. Sebab itu Bapa, kembali sepagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan ini, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Engkau kuasai, mengatur langkah kaki kami, pegang tangan kami, supaya kami tidak melupakan kehadiran-Mu senantiasa dalam kehidupan ini. Dalam segala keberadaan yang kami sedang hadapi hari-hari ini, biarlah semua umat-Mu boleh melihat Engkau ada di dalam segala keadaan. Engkau ada beserta kami. Sebab itu Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berdagang, maupun akan sekolah, juga yang tinggal di rumah, kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami boleh membawa hidup ini untuk suatu pengertian yang lebih jauh, yaitu kami boleh mengenal Engkau, kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam segala keberadaan yang kami sedang hadapi di hari-hari seperti ini. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini mata iman kami mampu melihat kehadiran-Mu di dalam setiap keberadaan kami.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita semua ada dalam naungannya.